Paranormal edisi kali ini datang dari salah satu postingan Reddit luar negeri. Buat yang kalian belum tahu nih, gue sebelumnya udah pernah ya namanya ngebahas cerita-cerita pribadi horor atau kejadian yang sangat mengerikan dari Reddit atau Quora, but this one is different. Again, yang bagi kalian yang belum tahu Reddit itu apa, singkatnya Reddit itu salah satu sosial media juga yang isinya semacam komunitas begitu. Nah, komunitas apa itu? Ya macam-macam, dari yang modelnya harmless atau yang tidak membahayakan sampai yang ke disturbing juga. So yes, ini bisa dibilang juga salah satu sosial media yang cukup unfiltered atau nggak difilter sama sekali. Jadi bagi kalian yang mau pakai juga mesti hati-hati dan harus bijak. Itulah kenapa Reddit diblokir di Indonesia. Dan lo cuma bisa nge-akses Reddit itu karena kita di Indonesia harus pakai VPN. Nah, komunitas yang ada di Reddit mereka sebut dengan nama subreddit. Jadi simpelnya, walaupun tadi gue bilang banyak yang disturbing, tapi kan ada juga yang harmless. Seperti kayak lo suka anime misalnya gitu kan, tinggal join aja tuh subreddit anime. Di sana kalian bisa tuh diskusi atau carilah informasi, bahkan nanya-nanya tentang anime lebih dalam karena mereka punya komunitasnya sendiri. Ya serinci itulah. Oh ya, gue hampir lupa lagi, udah langsung aja masuk ke pembahasan. So here's paranormal, cerita Reddit yang menjadi kenyataan. Postingan ini dibuat pada tanggal 28 Oktober 2016. Ini video akan lumayan panjang, so you gotta grab some snacks. This is going to be 20 minutes lebih ya, karena ini gue bakal nyeritain seluruh apa yang dia tulis di Reddit, oke? Now, gue balik lagi. Pada tanggal 28 Oktober 2016, ada nih seorang user Reddit yang menggunakan username Jason in Hell. Jason ini bikin postingannya di subreddit dalam relationship advice. Ini subreddit aja udah ketahuan lah ya kalau si Jason ini butuh bantuan di kehidupan relationshipnya, atau hubungan sama pacar, hubungan sama istri, suami, ya relationship lah. Dan ya udah deh tuh, Jason ini bukalah postingan di subreddit itu relationship advice dengan kasih judul I'm having a hard time with my wife having cheated on me with our neighbor. Yang artinya adalah dia ini lagi kesusahan sama istrinya yang selingkuh sama tetangganya dia. Di postingannya ini si Jason nyeritain lumayan detail gimana kelakuan istrinya Jason selingkuh sama tetangganya. Jadi ini tentang perselingkuhan lagi, lu dengerin aja dulu karena ini ada plot twistnya ya Teh ya. Ini ngeri sih. Nah, jadi tenang aja, gue bakal ceritain semuanya berdasarkan dari postingannya si Jason sendiri, yang dimana ceritanya ini bukan sekedar cerita perselingkuhan biasa, tetapi bakal ada sesuatu yang lumayan ngagetin di akhir. Kita masuk aja langsung ke ceritanya, tapi kayaknya lebih baik kalau gue menceritakannya itu dari POV orang ketiga, which is gue bakal sebut namanya Jason, oke? Dan ini postingannya Jason, jadinya kalian bisa baca juga tapi itu bahasa Inggris, dan dalam konten ini gue bakal translate ke bahasa Indonesia. Right. Begini awalnya, Jason baru aja ada proyek dan tanggung jawab baru di kantor. Jadi terpaksa lah harus kerja lebih keras dan dengan waktu yang lebih panjang, sekitar 60 jam per minggu. Siapa yang gak stres coba kerja kayak begitu? Waktu itu, Mei 2015, Jason baru sadar nih kalau istrinya Jason itu sudah mempassword HP-nya. Saat ditanya kenapa HP-nya ini dipassword, dia jawab kalau dia ini lagi bikin surprise untuk ngerayain Father's Day. Father's Day itu hari bapak sedunia ya Teh ya? Iya betul. Nah, oke. Kira-kira seminggu kemudian istri Jason bilang kalau dia ini merasa bersalah karena telah merahasiakan ini. Akhirnya dia ngasih tahu deh kalau surprise-nya itu adalah Jason akan dibuatkan home office baru, yaitu adalah ruangan kerja baru. Akhirnya datanglah si tetangga yang adalah seorang kontraktor. Dia datang untuk membuatkan Jason home office baru sebagai hadiah untuk Jason. Namun untuk Jasonnya adalah hal yang aneh, karena selama 6 tahun bersama istrinya, dia ini belum pernah sama sekali ya merasa bersalah tentang apapun, apalagi kalau cuma ya merahasiakan sesuatu untuk sebuah kejutan. Ditambah lagi dia juga selalu bilang kalau dia itu tidak menyesali apapun dalam hidupnya. Oke, gue pause dulu bacaannya. Maksudnya dia adalah si istri itu bukan orang yang kayak aduh gue selalu bersalah nih, I feel so guilty, maaf ya bla bla. Enggak. Nah, sekalinya dia berasa bersalah itu gara-gara merahasiakan surprise untuk ngebuat kantor barunya Jason. Mencurigakan, ngapain gitu kan, it's just a surprise. Gua lanjut lah ke ceritanya postingannya si Jason ini. Waktu terus berjalan, ponselnya masih dilindungi sama kata sandi.
dan segala sesuatunya terasa tidak beres nih. Jason melihatnya menggunakan ponselnya dia itu ya, dan semakin sering tersenyum pada dirinya sendiri. Namun ketika Jason bertanya apa yang dia lakukan, dia tidak berkata apa-apa dan langsung meletakkan ponselnya. Jadi suatu pagi Jason menunggu mandi itu ya, yang dimana kan istrinya ada dalam kamar mandi tuh. Lalu si Jason ini mengambil ponsel sang istri sebelum memerlukan kata sandi, atau maksud gua sebelum kekunci otomatis. Jason membaca pesan-pesannya dan menemukan bahwa dia ini telah mengirim pesan kepada si tetangga. Aku sedang melumuri tubuhku dengan whipped cream. Kamu ingin menjilatnya? Ini kan serius, masih serius ya. Maksudnya gue tahu muka si istrinya lagi. Oke. Aku sedang melumuri badanku dengan whipped cream. Kamu ingin menjilatnya? Tidak ada pesan lain kepada tetangga tersebut. Kok cuma pesan itu doang? Jadi Jason baru mengetahui lah, karena dia ini nih si istrinya telah mengatur ponselnya untuk menghapus pesan setelah jangka waktu tertentu. Jadinya tuh trace back history SMS sebelumnya tuh nggak ada gitu loh. Nah Jason merasa tidak nyaman kan dengan hal itu. Tetapi Jason tahu dia punya selera humor yang menyimpang. Istrinya tuh suka bercandaan yang ngeres dan tapi agak aneh gitu lah ya. So then si Jason ini mikir dia tidak akan pernah lah ya melakukan apapun yang bakal menyakitkan si Jason. Semakin banyak waktu berlalu dan tetangga ini menghabiskan lebih banyak waktu lah di rumahnya mereka untuk mengerjakan home office, tetapi nyatanya kerjanya itu tidak pernah selesai-selesai, malah menjadi semakin lambat dan lambat. Jason khawatir ada sesuatu yang tidak beres. Jadinya si Jason ini mulailah memeriksa lokasi istrinya menggunakan Google Timeline. Pada titik inilah Jason menyadari bahwa ada satu masa di mana dalam riwayat GPS si istrinya ini, si istri mematikan GPS ponselnya. Fast forward ke bulan Juli dan pada titik ini perasaannya membuat si Jason menjadi gila. Jadinya si Jason ini mempunyai rencana baru, yaitu adalah si Jason ini perlu menginstal antivirus baru di ponsel si istrinya biar nggak kenapa-kenapa gitu HP-nya. Setelah dia membuka passwordnya untuk si suami, Jason menginstal lah perangkat lunak anti pencurian sehingga Jason dapat menghidupkan kembali GPS-nya yang dari jarak jauh dan mengatur pencadangan dan pemulihan pesan sehingga Jason dapat itu membaca semua pesan teks yang sebelumnya punya si istri di komputer milik dia. Keesokan harinya ibu Jason meminta dia itu untuk menghabiskan waktu bersama kedua anaknya mereka. Nah selama si istrinya ini sendirian dan tidak ada anak-anaknya, Jason akhirnya mengamati aktivitas istrinya dari tempat kerja saat dia nih ya si istri menghabiskan harinya mencoba bertemu dengan si tetangga, tetapi tidak berhasil karena dia sibuk nih dengan pekerjaannya di tempat lain. Malam itu mereka membawa anak-anaknya kembali lah tuh ya dari rumah ibunya Jason dan mereka pergi deh tuh makan malam bersama si tetangga. Ngapain ya? Si tetangga dan pacarnya tetangga dan putranya si tetangga. Gue pause dulu, jadi lo ngerti ya maksud gue? Jadi mereka tuh udah sama-sama punya pasangan dan sama-sama punya anak, alright. Nah istrinya Jason dan temannya itu maksudnya adalah pasangan si tetangga sedang bersenang-senang, minum-minum, tertawa dan bercanda. Dan si temannya ini bilang bahwa dia ini ingin menonton Magic Mike XXL. Menurut dia itu adalah ide yang bagus. Jadi bagaimana tuh dengan Jason? Nah si Jason kan bawa anak-anaknya tuh untuk pulang lagi ke rumah. Tapi gak cuma dia doang, si tetangga itu juga balik ke rumahnya Jason. Karena kenapa? Anaknya si tetangga itu merupakan teman baiknya anaknya Jason. Jadi mereka pengen main video game bersama. Gue lanjut lagi ceritanya dan ini situasinya mereka udah di rumah lah ya. Anak-anaknya Jason dan anaknya si tetangga itu sedang bermain video game. Dan si tetangganya ini duduk di sofa yang letaknya tepat di depan si Jason. Damn. Pada titik inilah istrinya Jason mulai mengirimkan pesan. Dia menggambarkan tindakan seksual yang ingin dia lakukan dengan si tetangga. Dia mengatakan kepadanya untuk memeriksa Snapchatnya dan pada saat yang sama si Jason ini mendapatkan Snapchat dari istrinya juga. Dan ketika dibuka sama si Jason, isinya adalah video si sang istrinya sedang meraba-raba dirinya di kamar mandi, ngirim video NSFW gitu. Mereka terus tetap berbicara, mencoba mencari tahu kapan mereka bisa bertemu lagi dan berhubungan badan. Dan mereka memutuskan untuk melakukan
itu semua pada hari Senin setelah Jason berangkat kerja. Kalian bingung kan, kok si Jason bisa tahu videonya dan bisa ngebuka apa yang istrinya kirim ke tetangga? Lo masih inget kan tadi dia nge-install antivirus? Ternyata itu bukan antivirus, dia kayak nge-install suatu aplikasi di mana dia bisa nge-track lokasi GPS sebelumnya, chat sebelumnya. Jadi otomatis deh itu keluar apa yang si istri kirim ke tetangga di HP-nya Jason, bahkan di komputer si Jason juga. Jadi benar-benar ketahuan banget lah ya. Nah, gue lanjut lagi. Nah, dikarenakan si Jason sekarang tahu bahwa si istri dan tetangga ini akan bertemu untuk berhubungan badan pada hari Senin, dia mulai merencanakan sesuatu, yaitu adalah untuk berpura-pura pergi dan berputar kembali untuk menangkap mereka. Nah, itu kan baru rencana di kepala Jason. Lo masih inget ya, ini situasinya dia masih berseberangan di sofa, dapat nih di teks baru lagi yang dimana mereka saling mengatakan bahwa mereka saling mencintai. Dan ketika dia membaca itu, teks si Jason berusaha keras untuk tidak melompat dari sofa dan mukul si tetangga yang ada di seberangnya dia ini yang lagi SMS-an anjing. Tapi si Jason ini menahan diri dan terus membaca percakapannya yang terjadi di depan dia langsung. Kemudian dia mengatakan kepadanya, ini masih dalam teksnya ya, "Kamu adalah gadisku sekarang." Dan si istri ngejawab, "Selalu begitu, always." Diakhiri dengan dia menulis, "Dan akan selalu begitu." Disinilah mereka dikonfrontasi sama Jason. Dengerin, istri Jason dan pacarnya si tetangga balik deh tuh ya kan dari nonton film Magic Mike, dan Jason meminta mereka dengan sopan untuk duduk dulu ya. Jason kemudian meminta anak-anaknya untuk masuk ke kamar dan tolong kunci pintu karena kan mereka mau ngebahas sesuatu yang dewasa. Lalu yaudah deh tuh mereka pada kumpul. Jason berkata, "Jadi kalian berdua itu saling mencintai ya?" Istri Jason masuk ke mode penolakan dan pacar si tetangga langsung mukul lah tuh cowok, bukan mukul si Jason ya, si tetangganya ini ya. Jason bertanya lagi nih kepada si sang istri, "Apakah kamu telah mengirim pesan kepadanya?" Si istri menjawab, "Tidak." Jadi Jason tunjukkanlah tuh pesan teksnya. Dia langsung mengakuinya, tetapi mengatakan itu adalah pertama kalinya dia melakukan hal yang jauh seperti itu. Jason bertanya lagi deh kepada istrinya, "Apakah kamu telah mengirimkan foto?" Dia menjawab, "Tidak." Jadi si Jason tunjukin lagi deh tuh fotonya, dan dia mengakui lagi, tetapi mengatakan itu adalah pertama kalinya. Pertama kali terus. Jason bertanya lagi kepada istrinya, "Apakah kamu akan berhubungan dengannya?" Dan dia bilang tidak. Karena Jason tidak mau menunggu untuk melihat mereka berhubungan badan bersama, tetapi pada saat itu juga si Jason tidak memiliki bukti untuk membuktikan kesalahannya, sehingga masalah tersebut tidak dapat terselesaikan pada malam itu. Setelah percakapan konfrontasi tersebut, mereka langsung pulang ya masing-masing. Tuh si tetangga dan pacarnya juga udah cabut, jadinya hanya tinggal si Jason dan si sang istri. Dan disitulah si Jason bilang kepadanya bahwa Jason akan meninggalkan dirinya. Lalu si sang istri mengatakan kepada si Jason bahwa dia akan memastikan Jason tidak akan pernah melihat anak-anaknya lagi. Jika Jason melakukan perceraian untuk berpisah nih ya sama si sang istri, dia berencana menggunakan fakta bahwa Jason itu pernah mencoba bunuh diri di sekolah menengah untuk membuktikan bahwa Jason itu sebenarnya tidak layak memiliki anak. Di gaslighting ya teh. Nah si sang istri terus mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Jason karena dia itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan stres terus, sehingga dia hanya menginginkan seseorang yang dapat diajak berbicara. Anjing. Kemudian dia memberi Jason ultimatum untuk memutuskan apa yang akan Jason lakukan, atau dia yang akan memutuskan keputusan untuk Jason dan berdua itulah ya. Lalu si pacar tetangga ini datang lagi dan mulai membela mereka berdua dengan mengatakan bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang serius jika mereka, maksudnya adalah si istri dan si tetangga ini, tidak berhubungan, dan bahwa Jason dan istrinya itu terlalu sempurna lah untuk membiarkan hal ini menghancurkan mereka, menghancurkan hubungan mereka. Si pacarnya menormalisasikan perselingkuhan. Iya, itu dia kok masih ngebela gitu loh. Setelah si pacar tetangga ngomong kayak begitu, di rumah si istri dan Jason berdebat itu sepanjang malam tentang apa yang akan harus mereka lakukan. Mereka terus membahas topik ini sepanjang akhir pekan dan akhirnya memutuskan bahwa mereka akan berpisah sementara untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan. Jason akan meninggalkan rumahnya dan membawa anak-anaknya ini untuk pergi ke rumah ibunya.
terjadi yang sendiri itu si sang istri. Senin itu Jason pergilah dia bekerja dan dia menerima pesan dari istrinya di tengah pertemuan dengan atasan. Yang dimana di SMS-nya itu si istri bilanglah ke Jason bahwa dia baru aja nih ya menjelaskan banyak hal kepada anak-anak mereka. Yang dimana dia cerita lah bahwa papa sama mama ini lagi beranteman. Namun si Jason ini kesel dong, kayak ngapain sih ngasih tahu gitu ke anak-anak ya kan. Nah Jason harus menjelaskan lagi lah kepada anak-anak mereka itu bahwa ya dengan alasan yang lebih baik lah ya. Mereka baru dikasih tahu sama ibunya bahwa dia ini harus pindah karena papa tuh lagi marah sama mama. Lo ngerti gak sih sampai sekarang? Alright. Nah ketika anaknya bilang kalau mereka itu pengen tetap tinggal lah sama si papa, ya jelas namanya anak-anak, si ibunya bilang kalau itu nggak bakal bisa karena papa tuh masih marah sama mama. Si anaknya Jason ini menyimpulkan anaknya ngira kalau Jason juga jangan-jangan marah sama anaknya gitu loh, sama aku. Alhasil anak ceweknya nangis gara-gara si anak cowoknya itu nanyain gitu ke bapaknya, papa marah ya sama aku ya, kok mama sampai pengen cabut dari rumah karena papa marah sama mama, jadi aku juga kena salah dong, kayak gitu-gitulah. As an adult si Jason juga ngira oh alah emang dia ini belum cukup umur ya untuk memahami apa yang telah terjadi. Jadinya apa yang dia lakukan? Jason menelan perasaannya dia sendiri dan meminta si sang istri untuk tetap tinggal. Si istri itu setuju, namun dia bersikeras lah kepada Jason agar Jason meminta maaf juga kepada tetangga mereka karena mereka itu harus tetap masih bergaul dikarenakan putranya si tetangga dan anaknya si Jason ini merupakan teman dekat. Jadinya mesti akur itu ya keluarganya Jason dengan keluarganya si tetangga. Si istri minta dia untuk minta maaf ke tetangga. Jadinya dari waktu ke waktu mereka datang lagi deh tuh ke berbagai pesta ulang tahun atau makan malam bareng, liburan bareng. But then again si Jason ini akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Jadi si Jason ini selalu bersikap kayak tenang dan sopan lah di depan keluarga tetangga itu. Aduh udah jelas-jelas istrinya selingkuh, ketangkep basah juga ya, basah. Tapi najis bego. Mau itu mengakui ya yang ujung-ujungnya malah si suami yang ngalah. Cuma gara-gara kepikiran anak-anaknya. Kesel sendiri gue ngebacanya. Belum kelar aja nih, masih ada lagi nih, sabar ya. Like I say y'all, this video is going to be long. Bagi kalian yang mau nge-refill teh sama kopi, mending lu refill dulu dah karena gue mau mato hurts. Apalagi tadi gue baru berantem malah. Jason masih memikirkannya terus-menerus. Dia khawatir bagaimana ya caranya agar si sang istri ini tidak merasa tidak bahagia sampai dia selingkuh lagi. Lalu hampir setahun setelah kejadian awal, lebih tepatnya di hari ayah lagi, Happy Father's Day. Lu bayangin ya kejadiannya itu Happy Father's Day, terus ini di Happy Father's Day lagi. Dia melakukan aksinya itu pada Happy Father's Day. Sekarang udah ketemu Happy Father's Day lagi. Udah setahun. What a coincidence. Jadi kalian udah nyambung ya. Ini udah the next year. Setahun kemudian si istri mengirimkan foto lagi. Dia mengklaim bahwa itu adalah suatu kebetulan. Bahwa dia itu bermaksud untuk mengirimkannya kepada Jason di Father's Day. Is she really? Jason tidak sepenuhnya percaya lah padanya. Tetapi si Jason masih menghiraukan. Oh my gosh, this man. Masih kepikiran loh si suaminya ya. Gimana caranya supaya si istri tetap bahagia sama dia dan gak berujung selingkuh lagi. Aduh, gua lanjut. Ini postingannya Jason masih ada, stay with me yo. Semuanya sedikit mereda selama sekitar 4 bulan setelah kejadian Father's Day yang kedua kalinya itu ya. Tetapi Jason masih memikirkannya terus menerus. Ini mungkin terdengar bodoh, tetapi Jason merasa ada bagian di otaknya dia yang tidak bisa dimatikan, yaitu selalu berpikir. Yang dimana si Jason ini biasanya menggunakan otaknya itu memecahkan masalah pemrograman, dan ini membuat Jason sangat baik dalam pekerjaan Jason. Tetapi setelah kejadian itu dia malah berpikir bukan untuk itu lagi. Tapi sejak kejadian itu satu-satunya hal yang dia pikirkan hanyalah istri Jason dan selingkuhannya si tetangga. Dan dia bertanya ke dirinya apakah dia melakukan yang benar. Akhirnya performa kerjanya Jason itu menurun dan Jason merasa seperti belum tidur selama berbulan-bulan. Kalau si Jason mengatakan ingin bercerai sekarang, itu hanya akan membuat si istrinya semakin dendam terhadap dia dan terhadap anak-anaknya juga. Jason merasa bahwa
dia itu telah menempatkan dirinya itu ke lubang yang sangat dalam dan dia tidak dapat untuk keluar lagi. But then again, apapun yang ada di dalam pikirannya Jason itu, dia belum benar-benar membicarakannya dengan siapapun. Jadi it's all inside him. Jason tidak ingin membicarakannya itu kepada ibu Jason juga karena dia takutnya begini loh, dia merasa kalau ibunya nanti akan memperlakukan si istrinya menjadi berbeda. Dan si Jason gak mau tuh keduanya bertengkar lagi seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Ya udahlah, Jason mencoba berbicara dengan seorang temannya dia tentang hal ini, tetapi sarannya adalah untuk menaruh kepercayaan Jason kepada Tuhan. Ya, agak susah ya kalau udah ngomongin religi gitu kan. Sarannya si temennya itu tidak terlalu menghibur Jason karena Jason sendiri itu merupakan seseorang ateis. Jadi ujung-ujungnya dia tidak tahu deh itu apa yang harus dia lakukan terhadap perasaannya dia atau bagaimana lah cara melupakan masalah ini. Therefore what did he do? Ya inilah dia nge-posting seluruh ceritanya ke Redditnya. Dari postingan yang di atas tadi itu tentu saja banyak kayak yang merespon. Dari yang nyemangatin dia untuk kayak stay strong, you know you can get through this, ngasih masukannya juga yang positif-positif, tetapi ini lebih didominasi sama balasan orang-orang untuk cerai aja deh lu, revenge deh, udah tinggalin deh tuh cewek. Ya at the same time mereka bener juga sih ya kan? Bahkan ada yang komen pukulin aja tuh si tetangga. Nah kan setelah postingan tersebut yang tadi gue udah bacain ya, itu kan detail banget ya. Emang karena gue langsung nge-copy paste apa yang dia omongin, makanya gue sampai berantem. 4 hari kemudian di tanggal 1 November di tahun 2016, Jason akhirnya nongol lagi deh tuh di Reddit dan memberikan update kepada yang ngebaca Redditnya dia itu ya, dia akan mengikuti saran orang-orang yaitu untuk bercerai. Di samping itu si Jason juga udah ngajak istrinya buat bimbingan konseling pasutri dengan maksud memperbaiki hubungan mereka dan demi menghindari hal yang sama terjadi lagi. Tetapi itu semua ditolak keras sama si sang istri ya. Kenapa? Lu pasti udah tahu si istri udah demen banget sama tetangga. Postingan update Jason ini ditutuplah dengan kata-kata dia akan ketemuan sama seorang pengacara minggu depan. Karena si istrinya tadi juga udah nolak untuk bimbingan konseling, ya udah the final answer is ya tetap harus bercerai. Makanya dia mau ketemu nih sama pengacara. Dan setelah mereka tahu kalau si Jason ini akhirnya gugat cerai istrinya, orang-orang pada seneng dong. Sampai 1 minggu kemudian ada nih salah satu redditor yang komen di postingannya Jason ini. Jadi kurang yakin deh kalau kita itu beneran berhasil. Komennya tersebut juga disertai sama link artikel berita. Children are dead tonight. Their mother, 30-year-old Brandy, says she is responsible for their death. Dalam artikel itu disampaikan kalau polisi itu mendapatkan laporan dari seorang ibu yang sudah membunuh kedua anaknya. Si ibu ini menusuk kedua anaknya itu di bagian leher. Dijelaskan juga kalau si ibu ini bernama Brandy. Dari laporan itu, Brandy menyampaikan ke polisi kalau dia ini baru saja digugat cerai sama suaminya dan suaminya pasti akan membawa atau mengambil anak-anak mereka, dan Brandy nggak bisa nerima itu semua, makanya dia menusuklah kedua anaknya dan dirinya sendiri supaya suaminya itu nggak bisa membawa anak-anak mereka. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I Killed my two children. And what caused you to do this today? my husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him find my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. Pada saat kejadian itu, si suami dikabarkan udah tidur di basement dan nama suaminya itu adalah Jason Worley. Ini tentu saja jadi perdebatan di komunitas Reddit. Masih banyak yang bilang kesamaan nama itu cuma kebetulan aja. Pokoknya masih banyak yang berharap kalau itu tuh beda orang lah, bukan si Jason yang kita tunggu-tungguin nih bagaimana kan update-nya, cuma nama aja. Tetapi kalau dicocokologi dari cerita Redditnya, jeleknya memang banyak kesamaannya. Kayak nama si suami, kronologinya, terus main point dari keduanya yaitu adalah
perselingkuhan yang berujung ke perceraian. Setelah hampir 3 minggu lebih mereka berdebat dan nunggulah. Akhirnya pada tanggal 21 November tahun 2016 si Jason nongol lagi memberikan update di Reddit. Di sini Jason berterima kasih kepada semua orang yang udah komen dan menolong dia. Dan apapun yang terjadi itu semua udah di luar kontrolnya dia. Dan di dalam postingannya si Jason ini dia tutuplah dengan link artikel berita yang sama beberapa minggu lalu dengan maksud mengkonfirmasi bahwa berita itu benar dan itu adalah keluarganya dia. Laporan ke polisi lewat telepon yang dibuat langsung sama Brandy sendiri itu dilakukan pada 17 November tahun 2016. Dia yang bunuh, dia juga yang melapor. Emang udah kelihatan lah ya tanda-tanda psikopatnya. Selain itu si Brandy juga udah nusukin dirinya sendiri tapi masih terselamatkan setelah dia menelpon polisi. Pada maksud dia itu adalah dia bakal mati duluan setelah bikin laporan itu ke polisi. Tapi malah berujung dia selamat dan dihukum seumur hidup di penjara. Ada beberapa info juga yang belum sempat disampaikan, yaitu adalah awalnya Jason ini tuh udah mau tidur di ruang tamu tapi nggak jadi dan memutuskan buat tidur di basement. Sebelum menelpon polisi, Brandy menelpon ibunya dulu untuk datang ke rumah. Thus alhasil kan ibunya datang tuh langsung deh tuh ada teriakan histeris ibunya Brandy yang membuat Jason bangun. Dan yang paling bikin nyesek adalah seluruh keluarganya si Brandy itu sepenuhnya menyalahkan Jason atas kematian anak-anak mereka. Sampai Jason ini gak diizinkan buat ngedatengin makam anak-anaknya sendiri. Update terakhir dari Jason adalah dia udah berganti nama username menjadi Jason in Code. Tadi kan Jason in Hell ya. Dia juga sempat ngasih update kalau dia sempat kesulitan ngejalanin hidupnya setelah semua yang terjadi. Apalagi itu udah sampai masuk berita. This is very real. Sempat kepikiran juga untuk bunuh diri karena emang seberat itu. Well, you did not expect this, didn't you? Jujur, pas lagi gue tahu kasus yang Redditor ini, gue nggak expect kalau si istrinya, gue kira nih ya, gue juga udah sempet kan ngobrol sama lu, gue kira tetangganya ya, yang bakal macem-macem. Ternyata gue salah. Gue tuh tadinya punya pemikiran, oh nih tetangganya bakal bunuh si istrinya deh, karena jealous atau emang si tetangganya itu posesif, gak mau si istrinya Jason itu dipegang Jason lagi. So that's what I was thinking. Tetapi gue salah, karena gue gak pernah nyangka aja gitu ya. Lu bisa ngebayangin gak sih Teh, kalau lu itu udah salah satu yang nge-komen di Redditnya dia untuk ngebantuin dia cerit, terus tiba-tiba lu ngeliat di headline news yang lo bantuin itu keluarganya masuk berita. Jangan lupa kumpulin intro kalian ya ke email gua yang ada di description box. Bikin sekeren dan sekreatif mungkin, kalau berani post di IG Reels juga. Kayaknya kagak ada yang berani. Tuh ada yang berani ya. Pakai hashtag intro Sasha Marisa. Langsung itu gua taruh di highlight Instagram gua sih. Because that's how much I'm so proud of y'all. Tadi gua udah ngomong outronya. So Jason yang menyatakan bahwa dia kan bingung kan. ini bahasanya Jason tuh lagi marah sama ibunya, bener gak gue? Iya bener itu udah bener. Ini sama atasan tuh maksudnya sama bosnya dapet teks gitu. Lu dah Udah kalau mau anjing. ini makanya. Dan pacar setak dan Nggak apa-apa, lo gak usah ngikutin yang. aduh gue emosi bentar. Ini lo, gue kasih tau lagi ke subscriber ya. Gua itu bukannya bahasa sombong gimana ya? Gini. Gue ngerti bahasa Inggrisnya, tapi ketika ditranslate ke bahasa Indonesia Yang baku, dia susah deh kalau bahasa baku dia nggak bisa. Coba nih, lo baca bahasa Inggrisnya, terus lo langsung translatein pakai bahasa lo, langsung pakai bahasa baku, bisa gak? Coba. bisa. Ya udah, kenapa tadi nggak kayak gitu aja? Kenapa lo? Kan udah gue bilang gak usah ngikutin yang ini. Ini cuman itu doang. Lo orang ngomong gak didengerin. Lo udah ngikutin yang ini, ngikutin lagi yang ini, bingung lagi. Takutnya kan takutnya mereka nggak ngerti. Ya, lu kan
ngejelasinnya berdasarkan ini. Iya, berdasarkan yang pakai postingan bahasa Inggrisnya. Ya, Iya. sama aja menjelaskan pakai bahasa lu, nggak ada salahnya daripada terserah dah. Kalau mereka berdua nih, papa sama ibu, papa sama mama lagi berantem, bener dong? Bener, Udah bener itu. Yang itu aja pakai, kenapa lo susah ngikutin ini? Maksud gue tuh itu, kalau lo susah ini ngapain lo pakai yang ini? Kan lo pakai bahasa lo sendiri. Iya. Ya udah. Enggak, yang dari awal kan tadi udah bagus lah. Bagus, Iya, bagus. sebelum gua marah-marah, kan? Senin itu Jason pergilah dia bekerja. Aduh, udah jelas-jelas istrinya selingkuh, ketangkep basah juga basah. Di hari Father's Day. Hari Father's Day. Hari Bapak, hari Hari Bapak, Hari Father's Day. Pada saat kejadian itu, si suami dikabarkan Minum buset, minum, jangan lupa tuh. minum air putih biar sehat.